Memimpin dengan hati oleh Wahyudi. Bandara Amahai, Seram, Maluku. Disitulah pertama kali saya melihat Pak Harto. Beliau sangat gagah dalam seragam tempurnya. Ketika itu, Pak Harto adalah Panglima Mandala, Komando Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Hari itu, sedang dilakukan persiapan pengiriman pasukan dalam rangka operasi Trikora, Tri Komando Rakyat. Mereka hendak diberangkatkan ke medan pertempuran untuk membebaskan Irian Barat, sekarang Papua, dari cengkraman Belanda. Saya bagian dari pasukan Zenit Tempur 7 yang menyiapkan segala sesuatunya. Pak Harto menyalami dan berbicara singkat dengan penuh perhatian kepada satu persatu prajurit yang bersiap masuk ke lambung pesawat. Sangat jarang saya menyaksikan pimpinan yang seperti itu. Terekam di benak saya, Pak Harto adalah komandan yang sangat peduli kepada anak buahnya. Hal serupa juga terjadi sebelumnya pada peristiwa Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Pak Harto mendatangi langsung prajurit RI di kapal-kapal yang bersiap menyusup ke wilayah konflik di Semenanjung Malaya. Kemudian, beliau mengikuti dari dekat kapal-kapal motor itu bergerak hingga ke tengah lautan. Saya sangat mengagumi kepemimpinan dan keperwiraannya. Ketika Pak Harto menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, beliau memilih saya yang ketika itu Letnan 1 sebagai ajudannya. Saya sendiri terkejut Pak Harto memilih saya. Teman-teman di Zeni pun menganggap saya lebih pantas bertugas sebagai perwira muda di lapangan. Bahkan Jenderal TNI Ahmad Yani menasehati saya untuk hal yang sama. Namun saya terlanjur terkesan pada figur Pak Harto dan memilih menjadi ajudannya. Menjaga Mbak Tutut. Waktu itu, rumah dinas Pak Harto di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Selain membantu segala hal yang menyangkut kelancaran tugas Pak Harto, saya juga turut mengasuh putra-putri beliau yang baru beranjak remaja, terutama Mbak Tutut. Saya lulusan SMA bagian A, maka saya bisa membantu Mbak Tutut menjelaskan pelajaran yang belum dimengertinya benar. Namun yang paling berkesan adalah setiap kali saya ditugaskan di Bu Tin Soeharto untuk mencari tahu di mana gerangan putri sulungnya itu sedang bermain. Maklum saja, putri yang suka bergaul dan memiliki banyak sahabat ini merupakan kesayangan keluarga yang selalu dicemaskan jika tidak berada di rumah pada waktunya. Olah batin. Pak Harto, walaupun ramah, namun pendiam. Beliau bicara seperlunya. Suatu sore, dalam suasana santai di ruangan belakang, saya bertanya apa yang biasa dilakukan Pak Harto jika beliau sedang berdiam diri di ruangan atas. Apakah itu semacam olah batin? Pak Harto menjawab dengan bijak. Kalau kamu mau tidur, coba kamu pikirkan apa yang telah kamu lakukan sejak bangun pagi. Lalu kamu pikirkan pula apa yang akan kamu lakukan setelah bangun tidur esok hari. Itu sungguh bukan jawaban yang sederhana. Sejak hari itu, di sepanjang karir saya melakukan seperti yang dikatakan Pak Harto hari itu. Patung Batara Guru. Ketika saya sedang bertugas di pos jaga, pada suatu pagi, datang seorang pria setengah baya mengantarkan bingkisan. Saya tanda tangani resi tanda terima,
Kemudian saya membawanya ke ruang belakang. Saya buka bungkusnya. Ternyata patung Batara Guru, salah satu dewa utama dalam pewayangan. Saya pun meletakkannya di meja dekat Pak Harto biasa membaca koran pagi. Tak berapa lama, saya dipanggil Pak Harto. "Di, ini patung dari mana?" "Saya kira itu pesanan Bapak," jawab saya. Saya memang tidak menanyakan identitas pengirimnya. Pak Harto juga bertanya kepada Bu Tin, yang juga mengatakan tidak memesannya. Demikian juga keluarga yang lain. Ditanya, namun tak ada yang merasa memesan atau mengenal pengirim patung itu. Buat saya, itu kiriman yang ganjil. Mengingat Pak Harto bukanlah penggemar, apalagi pengumpul benda-benda seni semacam itu. Namun sempat terbersit di benak saya, apakah itu sebuah pertanda baik bagi Pak Harto? Dalam hati, tentu saja saya mengharapkan yang terbaik terjadi pada Pak Harto. Mengingat isyarat alam semesta bisa saja datang melalui berbagai cara. Tak lama setelah itu, saya ikut sibuk berkaitan dengan peranan Pak Harto menyelamatkan negara dan bangsa setelah kekejaman berdarah dalam peristiwa G30S yang dilakukan Politbiro Partai Komunis Indonesia. Di hari-hari pertama terjadinya kudeta itu, Pak Harto menyuruh saya mengungsikan Ibu Tin dan putra-putri beliau ke suatu tempat yang dirahasiakan. Saya pun bergegas mencarinya dan mendapatkan sebuah rumah sederhana milik Kostrad di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru. Kemudian, keluarga Pak Harto dipindahkan secara diam-diam ke rumah itu. Bersama putra-putrinya, Ibu Tin menempati rumah itu selama 3 hari. Pemulangan keluarga beliau kembali ke Jalan Agus Salim lagi-lagi dipercayakan Pak Harto kepada saya. "Ayo ke pasar ikan." Sudah sejak dulu, Pak Harto senang memancing. Saya selalu menemani beliau, walaupun sebenarnya saya tidak begitu suka memancing. Biasanya di hari Sabtu atau Minggu, kami berdua pergi ke pelabuhan Sunda Kelapa, menyewa perahu, dan berangkat memancing ke tengah perairan Teluk Jakarta. Kadang Pak Harto merapat ke suatu bagang atau bangunan terbuat dari bambu yang dipasang di lepas pantai, biasanya digunakan untuk mencari ikan. Pak Harto selalu berbincang dengan para nelayan yang ada di bagang. Paling menyenangkan, tentu saja ketika pancing Pak Harto menghasilkan ikan. Kami kembali ke darat sore hari dengan hasil pancingan itu. Suatu ketika, cuaca dan ombak tidak bagus, sehingga Pak Harto sulit mendapat ikan seperti biasanya. "Di, ayo kita ke pasar ikan," kata Pak Harto begitu perahu mendarat di tepi pantai. "Siapa? Ada apa?" "Lah ibumu," maksudnya Bu Tin. "Nanti marah kita nggak dapat ikannya," jawab Pak Harto dengan kalem. Sore hari itu, saya pulang menenteng ikan, tetapi kali itu hasil pembelian di pasar ikan. Wahyudi, lahir di Kediri tanggal 31 Juli 1938, bergabung di TNI Angkatan Darat bagian Zenit Tempur yang diterjunkan dalam operasi Trikora dan Dwikora. Ia menjadi ajudan Pak Harto 1963-1967. Menurut penuturannya, ia digantikan oleh perwira lain tanpa persetujuan Pak Harto. Kelak diketahui, perwira tersebut tak lama menjadi ajudan karena ketahuan sebagai orang yang sengaja disusupkan ke rumah Pak Harto. Wahyudi lantas kuliah di jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, ITB. Pada saat buku ini selesai ditulis, ia bekerja sebagai konsultan ahli pada Bakri Toll Road.
Sang Idola oleh Tanto Kuswanto. Di mata perwira junior seperti saya, pada saat masih di Akademi Militer, Pak Harto adalah tokoh luar biasa yang berhasil mencapai multidimensi kesuksesan. Pada masa Dwikora, beliau sukses sebagai Wakil Panglima Mandala Siaga. Pada masa Trikora, Pak Harto sukses sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada masa penumpasan G30 SPKI, beliau juga sukses sebagai Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Setiap perwira pasti menginginkan tugas memimpin suatu operasi militer. Lebih jauhnya, dalam skala lebih besar, menjadi Panglima Komando Mandala atau Theater Commander, yaitu panglima dari suatu perang yang melibatkan angkatan laut, darat, dan udara dengan gelar operasi dalam bentuk suatu mandala atau teater. Dilandasi kekaguman terhadap rekam jejak kemiliteran Pak Harto yang sangat mengesankan, sesuatu yang langka di lingkungan bangsa sendiri, maka figurnya menjadi idola. Ini melengkapi wawasan saya yang banyak dipengaruhi ikon-ikon Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik yang mencuatkan jago-jago perang seperti Jenderal MacArthur, Laksamana Chester W. Nimitz, dan Laksamana Yamatomo. Saat dipilih sebagai ajudan Presiden Soeharto, 20 tahun kemudian, saya spontan gembira. Walaupun itu tidak selaras dengan sikap dingin dari para senior saya di Markas Besar Angkatan Laut yang ketika itu skeptik. Menjadi ajudan Presiden tidak masuk dalam jenjang promosi bagi perwira Korps Pelaut. Sayang sekali kamu harus meninggalkan posmu ya, kata salah seorang senior saya. Namun itu tidak menggoyahkan hati yang sudah terjaga oleh nasihat ayah saya. Sebagai prajurit, laksanakan tugasmu sebaik-baiknya. Dimanapun ditempatkan, cintailah tugasmu sebagai bagian hidupmu. Almarhum bapak saya adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan. Walaupun beliau dimakamkan di makam keluarga, namun Korps Legiun Veteran Republik Indonesia menancapkan bambu runcing bertuliskan pejuang di samping pusara bapak. Dan saya sangat bangga. Kamu betul. Saya bertugas sebagai ajudan presiden dari November 1983 sampai Maret 1988. Di samping tugas rutin dan protokoler sesuai protap Sekretariat Negara, sesekali saya menerima tugas langsung dari Pak Harto. Dari berbagai pengalaman penugasan itu, saya mendapat banyak pelajaran yang menambah kemampuan dan kedewasaan sebagai perwira. Jadi, wajar saja jika saya lega setiap kali tugas dapat diselesaikan dengan baik, walaupun seringkali harus melalui proses batiniah yang cukup berat. Di satu sisi, sensitif karena tidak terhindar dari benturan dengan pihak lain yang rumangsa bisa. Dan di sisi yang lain, saya sadar selalu diawasi dengan ketat. Teman sejawat dapat melihat ketegangan di wajah saya yang barangkali disebabkan aliran adrenalin yang tidak normal. Setiap mengakhiri tugas khusus, saya melaporkannya secara garis besar, termasuk hal-hal kritis yang terjadi. Seperti biasanya, Pak Harto mendengarkan dengan tenang. Respon beliau selalu menyejukkan dan meluruskan penilaian, namun terkesan tidak pernah menyalahkan. Bahkan, tak jarang Pak Harto berkata, "Kamu betul, lanjutkan tugasmu." Dibilang bongol. 23 Januari 1992, ketika Timor Timur masih menjadi bagian NKRI, kapal feri Portugal Lusitania Expresso berlayar ke Dili.
Kapal itu bermuatan aktivis LSM dari 18 negara untuk memprovokasi Indonesia pasca insiden Santa Cruz di Dili. Rapat koordinasi di Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia menugaskan TNI Angkatan Laut untuk mencegah feri itu masuk perairan Indonesia, kemudian menghalaunya tanpa menggunakan kekerasan dan tidak melanggar HAM. Panglima ABRI menunjuk saya selaku Panglima Armada Timur untuk melaksanakan tugas itu, yang tidak punya payung hukum apapun itu, karena tidak adanya hubungan diplomatik antara RI dengan Portugal, juga karena kedua negara sedang tidak berperang. Operasi digelar dengan semangat berkobar-kobar. Pengintaian dilakukan secara intensif dengan pesawat nomad TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli maritim di sepanjang pantai barat Sumatera, Jawa, NTT, NTB, Timor. Feri Lusitania Expresso akhirnya terdeteksi sedang berada di selatan Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal-kapal perang disiagakan penuh dan bertugas sesuai pembatasan-pembatasan berat, antara lain melatih mental awak kapal perang agar tidak mudah terprovokasi. Tetap waspada, tetapi tenang. Alhamdulillah, berkat solidnya kerjasama kami dan mantapnya profesionalisme seluruh jajaran, pada 11 Maret 1992 pagi, Lusitania Expresso akhirnya meninggalkan perairan Timor-Timur dan digiring keluar oleh 2 kapal perusak kawal TNI Angkatan Laut menuju Darwin, Australia. 3 hari kemudian, feri itu kembali pulang ke Portugal. Ketika saya melapor kepada Panglima ABRI waktu itu, Jenderal TNI Tri Sutrisno, ia memberitahu bahwa ketika operasi hendak digelar, Pak Harto berpesan khusus padanya. "Awasi Tanto ya, anak itu bongol." Saya kurang paham arti persisnya istilah itu, tetapi menurut seorang kawan yang sedaerah dengan Pak Harto, yaitu Jogja, bongol adalah gabungan dari bandel, nekat, sulit diatur, namun punya potensi bagus. Baru saya mengerti mengapa di sepanjang 1,5 bulan berlangsungnya operasi maritim itu, Pak Tri setiap hari menelpon saya untuk menanyakan perkembangannya. Dan Menteri Pertahanan Keamanan Jenderal TNI LB Murdani terbang melintas tinggi di perairan kawasan operasi kami dengan pesawat Hercules sambil menanyakan kabar kepada saya. Pak Harto memang mendidik orang-orang yang ikut beliau dengan cara yang halus, yang tidak terasa. Baru bisa dirasakan setelah kita renungkan. Parade 80 kapal perang mancanegara. Sejak tahun 1989, TNI AL bertekad menggelar hajatan akbar khas maritim pada peringatan ulang tahun emas proklamasi kemerdekaan RI ke-50. Tahun 1990, Malaysia mendahului dengan menggelar International Royal Fleet Review di Penang. Saya ditugaskan menghadirinya dengan membawa beberapa kapal perang, termasuk KRI Dewa Ruci. Kegiatan di Penang itu menggugah nurani saya agar peringatan Tahun Emas RI 1995 harus lebih-lebih bernuansa negara maritim. Rencana harus dimekarkan, tidak hanya melibatkan kapal-kapal layar bertiang tinggi seperti pada penyelenggaraan SEIL Indonesia, namun juga melibatkan kapal-kapal perang RI dan negara-negara sahabat atau Fleet Review. Gabungan kedua kegiatan itu diberi nama Arung Samudra 1995. Diikuti 80 kapal perang yang terdiri atas 41 kapal perang negara sahabat dan 39 kapal perang Republik Indonesia, 14 tall ship atau kapal layar besar bertiang tinggi, dan 112 yah atau kapal pesiar. Hadir pula 15 kepala staf Angkatan Laut dari negara-negara sahabat. Semuanya diterima langsung oleh Pak Harto selaku kepala negara. Pada pembukaan Arung Samudra 1995, dengan bangga dan haru,
saya menyaksikan Pak Harto dan Pak Tri Sutrisno menerima penghormatan dari 80 kapal perang peserta di Teluk Jakarta. Saya tidak pernah melapor kepada Pak Harto tentang kesulitan dan bingungnya mencari dana untuk penyelenggaraan acara tersebut. Pada saat itu, jangan bermimpi akan memperoleh kucuran dana dari APBN seperti yang diperoleh Sail Banda dan Sail Bunaken akhir-akhir ini. Dengan bantuan beberapa pihak, saya pun melobi para pengusaha yang di luar dugaan menyiapkan dana lebih dari yang kami perlukan, dan dengan penghargaan yang tinggi, kami mengembalikan dana yang tersisa. Saya merenungkannya setelah itu. Bagaimana masalah dana yang sangat besar untuk ukuran waktu itu bisa begitu cepat tertangani? Jawabannya, pasti ada campur tangan Pak Harto di belakang layar. Saya tidak pernah melaporkan masalah dana kepada beliau, dan beliau juga tidak pernah bertanya. Tetapi saya sangat yakin akan hal itu. Bukan apa-apa. Pak Harto juga tidak pernah memberikan sangu atau uang bekal jika kami hendak bepergian. Namun, tiba-tiba selalu ada saja yang mengirimkan uang sangu tanpa diduga-duga. Old soldiers never die. Pak Harto adalah satu di antara 3 jenderal besar Indonesia, selain Jenderal Besar Sudirman dan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Beliau bertiga diakui ketokohannya di dunia kemiliteran Republik Indonesia karena besarnya peran, jasa, dan pengabdian kepada negara. Pada 1997, saya mendampingi Panglima ABRI di Markas Besar ABRI di Cilangkap untuk menerima kunjungan seorang jenderal besar dari Korea Utara. Jenderal berbintang 5 itu datang mengenakan seragam militer lengkap, walaupun ia sudah tua renta. Memang, seharusnya seperti itu. Dimanapun di dunia ini, tidak ada jenderal besar yang pensiun. Pangkatnya abadi seumur hidup. Itulah sebabnya saya menyesalkan penulisan Purnawirawan dalam tanda petik yang biasa disingkat menjadi Purn di belakang sebutan jenderal besar. Sesuai bakti dan pengabdiannya, Pak Dirman, Pak Nas, Pak Harto, 3 tokoh militer Indonesia itu tidak akan pernah redup dimakan zaman. Old soldiers never dies. They only fade away. Tanto Kuswanto lahir 1 Juni 1941 di Purwokerto. Masuk Akademi Angkatan Laut 1960, ia pernah bersekolah di Australia, Amerika Serikat, dan bertugas keliling dunia. Pada 1991, Tanto menjabat Panglima Armada RI Kawasan Timur, merangkap anggota MPR RI dari golongan karya ABRI. Puncak karirnya adalah menjadi Kepala Staf Angkatan Laut RI yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara maritim dengan 17.500 pulau, daratan seluas 1,2 juta kilometer persegi yang terhampar di lautan seluas 5,8 juta kilometer persegi. Pada tahun 1995, Tanto memperoleh Bintang Mahaputra Adi Pradana. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.